karena kajian ngopi juga dibuka untuk umum bagi siapa saja ikhwan akhwat yang belum maupun yang sudah menikah boleh gabung ya. Baik, insya Allah malam ini kita akan ngopi bareng bersama Ustaz Ihsan Hakim membahas masalah eh, apa ya tadi? Sebetulnya indahnya bertamu ya, indahnya menjadi tamu dan bahagianya menjadi tuan rumah. Gitu. Baik, yang hadir sudah 13.000, 130 orang. Ya, oke. Apa kabar, Hadi? Sehat ya? Nahudin juga sehat semuanya. Ada Aumuna, Muna mah sering ketemu di Cipaku. Assalamualaikum Baik Bariko. juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Siti Zahra, ya. Senang banget Bang Riko bisa memandu ngopi malam hari ini kembali. Ya, setelah sebelumnya sempat absen, Ustaz Ihsan sempat tidak keluar suara yang bulan kemarin. Dan minggu lalu beliau berhalangan. Alhamdulillah sudah bisa bergabung lagi di ngopi hari ini. Ya, eh, sambil menunggu, ya Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semua baik. Ya, Bang. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Iya, Masya Allah, kangen ini. Masya ini Allah. siapa ini? Putus-putus apa saya yang putus-putus nih? Oke, Suara saya terdengar, Bang Riko? iya. Terdengar atau putus-putus? Kedengaran Bang. Benar. Soalnya di sini tadi Ya hujan gerimis sedikit. tadi. Di sini gerimis Oh tadi iya, hujan. wah Ya. di sini panas Bang. Ya. Alhamdulillah nih. Iya, Oh baik. ya, nggak ada. Nanti eh, ya, sekedar informasi saja nanti sebelum masuk ke kajian utama. Insya Allah akan diselenggarakan Daurah Sehati ke-8 ya, angkatan ke-8. Insya Allah Ustadz Ihsan nanti juga bergabung di tanggal 28 Oktober, hari Sabtunya itu full kita kajian ya. Itu judulnya benar, Bang Riko. Hari Maaf, dipotong. Sabtu Judulnya itu paginya, benar, Bang Riko. Dipotong, maaf. Itu judulnya benar. Indahnya malam pertama. indah malam pertama. Iya, Masya Allah. Ini Nah, rame itu nih datang panas nih. kan, Bang? Ya, Biar panas, baru Bang. ya, baru daftar udah langsung malam pertama. Nah, iya, biar biar jadi malah itu nanti Ustazah Erika bahasanya fikih tolak. Oh, Jadi kita. nikah aja belum sudah ngomongin tolak ya. Jadi maksud maksud teman-teman tim Majelis Hati di sini, ya itu. Jadi maksudnya adalah supaya berhati-hatilah dengan masalah talak gitu. Jadi biar makin paham dan sehingga semakin paham mengenai harapan kami nih tim Majelis Hati, semakin paham masalah talak, maka insya Allah ya mudah-mudahan semakin sulit ya atau bahkan tidak akan pernah terpikir masalah talak. Nah, kalau yang Ustadz Ihsan bawakan nanti ini harus dipikirkan ya. Jadi insya Allah teman-teman bagi yang akan mendaftar Daurah Sehati, nanti Ustadz Ihsan akan membawakan topik indahnya malam pertama. Ya, Oh, yang merasa tergelitik ya terserah deh. Ya, dan untuk jatah early bird ternyata saya dapat laporan dari admin sudah tinggal 3 seat dari 10 seat yang dibuka, tinggal 3 untuk daurah ya. Untuk daurah Sehati 8 tinggal 3 kesempatan. Silakan. Anggota Sehati yang terdahulu pun boleh ikut kembali, namun um, tetap angkatannya tetap dianggap sebagai angkatan pada waktu pertama kali ikut. Jadi kalau Sehati 2 ikut lagi di Sehati 8,
tetap dianggap sebagai sehati dua. Ya, insya Allah materinya di antara tadi fikih tolak Ustaz Erika, kemudian uh, ta'aruf, khitbah dan akad nikah sampai di situ dulu bersama Ustaz Ahmad Sarkasi. Kemudian indahnya malam pertama bersama Ustaz Ihsan Hakim. Mudah-mudahan bahasanya yang singkat-singkat aja gitu, Bang. Bikin sedikit penasaran. Banget sih, makanya lagi, Masya Allah ini panjang bener bahasan. Makanya sekali lagi ada pemancing nantinya jika memang belum tuntas 100% akan dilanjutkan bisa di kajian ngopi ataupun kajian offline Oh ya atau gitu. kajian offline. Ya. Dan ada syarat dan ketentuan untuk mengikuti atau daurah sehati delapan ini di mana tidak bisa diganggu gugat berdasarkan persyaratannya itu tidak bisa diganggu gugat. Jadi ada yang meminta izin boleh nggak datang Sabtu sore karena dari Sabtu pagi sudah dimulai kajiannya. Mohon maaf untuk sahabat-sahabat yang belum bisa menyediakan waktu full karena wajib mengikuti seluruh rangkaian Daurah Sehati 8 untuk menjadi anggota Angkatan ke-8. Jadi wajib menginap di Masjid Darut Tauhid Jakarta, tidak boleh pulang sampai seluruh acara selesai. Jadi Sabtu sampai Ahad pagi, insya Allah Ahad menjelang siang sedikit itu sudah selesai rangkaiannya. Dan bagi yang berada di luar kota untuk mengikuti Daurah 18 boleh boleh mengikuti. Namun persyaratannya biaya perjalanan dari dan sampai kembali ke daerah asal ditanggung sendiri. Dianjurkan bagi yang di luar Jabodetabek sudah hadir pada Jumat malam, ya. Karena kalau datang langsung Sabtu pagi sekali, khawatir kurang nanti istirahatnya, ya. Jadi insya Allah untuk saat 8 dan seperti sebelumnya boleh diikuti oleh siapa saja ikhwan akhwat dengan batasan usia minimal 18 tahun. Jadi hanya batasan minimal ya 18 tahun. Silakan sahabat-sahabat diinformasikan ke sahabat-sahabat lainnya yang ingin menjadi anggota SATI dan wajib memenuhi seluruh peraturan dan tata tertibnya. Salah satunya adalah wajib menginap di Masjid Darut Tauhid Jakarta. Dan nanti kalau memang Ustadz Ihsan berkenan, biasalah ada mojok-mojok sedikit malamnya. Gitu. Biasa Bang, itu permintaan tidak tertulis itu. Tidak tercantum di rundown memang, tapi biasanya teman-teman ada yang secara khusus meminta biasanya. Ada ngisinya malam ya? Jadi, iya, Sabtu malam berarti. Ustadz Ihsan jatahnya malam. Iya, Waduh, Sabtu malam. midnight nih, midnight nih. Dari Midnight Old and New, Bang. Iya. Iya. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Mumpung kita belum 5 menit lagi nanti masuk ke kajian utama. Senangnya bertamu, bahagianya menjadi tuan rumah. Ya, silakan. Ada yang ingin ditanya atau disampaikan? Ada usulan dan usilan? Iya. Ada dari umum yang bukan anggota di ngopi malam ini? Ada Nahudin ya. Nahudin belum. Tapi insya Allah bisa juga teman-teman untuk mengikuti workshop sehati. Workshop sehati bersama Bunda Damayanti pada 24 September. Hari Ahad itu ya, 24 September. Silakan, karena tempatnya terbatas dan sudah terisi setengah ya. Sudah terisi kotanya sudah setengah terisi. Silakan segera teman-teman anggota sehati yang ingin mengikuti workshop sehati pada Ahad 24 September bersama Bunda Damayanti. Yang ingin ikutan lagi di Daurah 8, boleh. Silahkan ya. Katanya sih, isunya ada harga khusus katanya. Nanti hubungi admin saja untuk anggota sehati yang sebelumnya. Ya, anggota sehati 1 sampai 7, silakan menanyakan kepada admin bila ingin mengikuti Daurah ke-8. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan, Bang. Sedikit saja untuk memanas-manasi daurah. Memang ini
Kalau untuk adab azifaf namanya, adab azifaf itu Iya. ada berhubungan atau malam pertama lah atau apa namanya kalau di sini. Malam apa pengantin. Memang kalau dilihat dari rincian ayat dan hadisnya bagaimana Rasulullah pada saat itu dengan istri-istrinya memang panjang. Nyana lagi susun dulu ada filenya tuh apa Bang Riko saya lagi cari-cari. Cuma memang Hmm. harus direvisi lagi ada beberapa yang apa Hmm. namanya terlalu jauh lah ya. Memang harus diringkas. Tapi mudah-mudahan bisa lah paling tidak karena kajian apa namanya Azifaf itu materi Azifaf itu banyak bertanya. Sama dengan Ya. ngopi di sini. Ngopi di sini Anda berharap sebelum dibuka apa room ini ya, harusnya udah siap pertanyaan gitu. Betul. Karena gerbangnya ilmu itu bertanya. Jadi kalau kita nggak bertanya itu tidak terbuka gerbang. Nah itu makanya Hmm. di sini tuh santainya begitu, banyak nanya. Kalau hanya materi dan sebagainya hanya sekedar materi untuk Ah, bukan pemancing ya, memberikan sakofah kepada kita, ya pengetahuan kepada kita ini seperti bagaimana dan juga nanti kita harus lengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. ya. Iya, silakan kalau ada yang mau tanya. Karena sih, Iya. Masya Ya. Allah, Oh ya. seneng banget. Untuk Materi dulu itu Bang Riko yang di ada Azifaf di Darut Tauhid waktu itu pernah disampaikan di sana tahun berapa itu waktu kajian sehati. Banyak banget yang lama datang. banget, Bang. Iya, Itu 2008. banyak banget yang datang. Sampai Ya, aduh ini betul. mah harus Ah, berseri ini. memang tidak bisa tuntas. Iya. Ya, ada yang 2008. mau ditanyakan silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya tambah 2 menit, 2 menit, 3 menit untuk berdiskusi sejenak. Pada nahan diri ya. Itu Ya, adab jadi nanti pertama. insya Allah Ustadz Ihsan akan membawakan tema indahnya malam pertama. Ya, ya agak panas-panas deh ya. Maka dan tema utamanya juga siap ganti status, menikah itu mudah. Ya, itu mudah. Siapa yang bikin ribet? Siapa yang bikin sulit? Nah itulah nanti di Daurah 108 akan terungkap sebenarnya siapa yang bikin ribet gitu loh. Ya, temanya siap ganti status, menikah itu mudah. Ya. Dan diantaranya yaitu tadi bahasanya adalah indahnya malam pertama. Insya Allah nanti Ustaz Ihsan bahasanya padat ya, mudah-mudahan padat dan kalaupun ada bagian yang belum selesai, paling tidak bagian-bagian yang utamanya sudah dibahas dulu. Nanti bisa Siap. dilanjutkan di ngopi atau di kajian offline ya, di kajian offline. Insya Allah. Baik, sudah mau langsung menyimak atau masih ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya? Oke, nanti bisa pertanyaan diketik di chat room ataupun japri ke Bang Riko atau ke Teh Riri, silakan. Yang sahabat-sahabat anggota saat yang ada di grup bisa japri ke WA. Bagi yang bukan anggota, silakan di chat room ataupun nanti boleh raising hand, angkat tangan untuk bicara langsung dengan Ustadz Ihsan. Oke, baik, sahabat-sahabat ngopi semuanya, kita langsung masuk ke kajian utama. Apa tadi temanya? Ya, masalah tamu, tamu dan bertamu. Iya, baik. Silakan, Bang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Waalaikumsalam alhamdulillah warahmatullahi nahmaduhu wa wabarakatuh. nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahmani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah atas segala banyak limpahan yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan segala limpahan ini kita bisa manfaatkan untuk selalu tetap takarub mendekatkan diri kepada Allah. Ya istiqomah untuk selalu beribadah kepadanya. Ya dengan istiqomah juga untuk ya bertobat kepada Allah.
Karena ini yang penting setiap ketika pada saat kita istighfar, taubat kita diterima, maka ini juga pintu gerbang doa-doa kita dikabulkan. Ya, begitu banyak orang yang dia berdoa tapi dia lupa ketika pada saat dia berdoa mendahului dengan dia memohon ampun. Makanya banyak orang-orang yang berdoa kan dimulai gitu kan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, gitu kan. Makanya memohon ampun lebih dahulu. Ayo ikhwah rahmani rahmakumullah. Eh, mohon maaf dulu ini bulan kemarin tidak bisa hadir karena di pondok setengah dari santri juga semuanya suaranya dan juga batuk-batuk anak kena juga qadarullahnya. Ya, alhamdulillah kita bisa dengan membahas tentang masalah adab-adab bertamu. Ayo ikhwah rahmani rahmakumullah. Ya, memang cukup panjang ini bahasannya, tapi mudah-mudahan bisa selesai karena ini sudah terangkum. Ada buku judulnya Ensiklopedia Adab, itu juga ada. Ada khusus juga tentang membahas tentang adab-adab bertamu juga ada. Ya, banyak buku-buku yang membahas itu. Tapi kita lihat ambil beberapa bagian. Ayo al-ikhwah rahmani rahmatullah. Hakul muslim di dalam sebuah hadis bahwa hak seorang muslim itu situn, ada 6. Ya. Salah satunya wa idza da'aka fa'ajibhu. Jikalau engkau diundang, maka datang. Artinya ketika pada saat diundang kita datang itu artinya kan bertamu. Entah dalam acara walimah, entah misalnya maaf kita bertamu ketika pada saat di rumah seseorang. Dan hampir semua kita di sini mengalami bertamu. Mengalami untuk silaturahim. Cuma tidak semua juga kita nanti sadar di akhirat pertemuan kita ketika pada saat bertemu dengan teman kita, saudara kita, atau bertamu tersebut, ini masuk dalam kategori dapat pahala atau tidak? Coba Bang Riko atau semua di sini ada dia, ada Muna dan yang lain semua. Berapa kali sudah bertamu dalam seumur hidup? Wow, Itu banyak. Kira-kira dari banyak. banyaknya tadi, bisa perkirakan juga nggak berapa kali yang diridhoi oleh Allah? Berapa kali yang pertemuan tersebut memang pertemuan tersebut menjadi pahala? Berapa kali juga atau berapa banyak juga yang pertemuan tersebut justru malah dosa? Kan ada kan orang yang niatnya ketemu teman tuh misalnya mau gosip, mau melakukan sesuatu kejahatan, atau mau bicara yang lain. Dari sekian itu kan kita bisa lihat bahwa ternyata kenapa? Banyak di antara kita yang sekian ribuan kali mungkin bertamu. Entah terhadap orang tua, terhadap teman, dan sebagainya. Tapi ternyata tidak membawa keberkahan. Tidak membawa bahwa ketika bertemu dengan teman atau dengan ketika kita bertamu tersebut mendapatkan pahala. Atau kita bisa lihat banyak dari hadis-hadis yang sudah kita bahas. Yang kita ketemu tersebut untuk menggugurkan dosa. Nah, ini yang satu satu apa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ketika pada saat bertamu. Kita bahas sedikit-sedikit. Yang pertama, ketika pada saat tadi ya wa idza da'aka fa'ajib, maka kalau misalnya kita diundang, wajib datang. Nah, nanti silakan ada tanya wajibnya bagaimana. Kalau memang diundang, datang. Kalau memang punya kemampuan dan tidak ada uzur, datang. Nah, ketika datang ini, ya, yang pertama adalah niat lurus, niat yang bersih bahwa ketemu datang tersebut adalah dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah. Sebab ada orang-orang yang datang kepada seseorang itu punya kepentingan-kepentingan lain. Ada kepentingan tadi kejahatan, ada kepentingan tadi keduniaan. Ah, saya mau datang ke sana mau main apa tuh? Kartu misalnya atau apa ya. Kalau dilihat apakah ini jadi pahala atau enggak, atau mubah atau enggak. Kan bisa aja atau ada dosa atau enggak. Tuh, niatnya juga enggak lurus. Ada orang maaf ya misalnya, ada orang niat yang ketika pada saat datang pacaran niatnya tulus. Enggak. Dia bagaimana melampiaskan hawa nafsunya dengan pacarnya. Hari itu kalaupun misalnya maaf tidak pegang, tidak melakukan yang lebihan dari pegang, paling nggak bisa melihatnya. Artinya ada mudorot. Niat lurus ketemu dia ini mau apa? Makanya begitu indahnya seorang laki ketika pada saat datang ke tempat akhwat, dia datang pertama kali tersebut adalah apa? Ta'aruf. Dia datang ke pertama kali tersebut adalah tadi khitbah. Lihat diridhoi oleh Allah. Tanpa ada cacat bahwa dia kenapa? Mengumbar hawa nafsu.
Jadi yang pertama niatkan datang ini mau apa. Yang kedua, ya melaksanakan adab, ya meminta izin lebih dahulu ketika pada saat berkunjung. Misalnya, boleh nggak saya datang begini? Boleh. Sama nih karena kita lagi bicara ngopi, bicara tentang nikah, saya hubung-hubungkan dikit ya. Boleh juga seorang ikhwan ketika pada saat misal, Ustadz saya nggak ada konektor, tapi langsung bicara ke akhwat atau ke orang tuanya, atau ke akhwatnya, bicara ke WA dan sebagainya, atau kalau ada bisa bicara, itu bukan bicara dengan nada-nada mesra atau kayak orang pacaran. Maaf deh, boleh nggak saya datang ke rumah, saya mau ketemu dengan orang tua. Begitu bicaranya. Yang si perempuan juga jangan lebay ngomongnya. Oh iya, silakan. Aduh, bahasa-bahasanya. Ya nanti buat lakinya jadi kemana-mana pikiran. Oh iya, silakan. Bahasanya kayak bahasa aku banget ya tuh orang tuh perempuan. Perempuan itu bisa bicara mesra itu sama suaminya ketika pada saat dia udah nikah. Sama orang itu ketika udah nikah baru mesra. Ketika pada saat yang di luar dari sebelum nikah, dia bahasa-bahasanya kenapa? Ya bukan berarti maaf, enggak kaku-kaku banget. Itu bahasa pembatasan. Bahwa kenapa? Jangan sampai berkhalwat. Jangankan yang bertamu gitu. Saya ketika lagi ngajar, itu suka maaf. Lebih cenderung ada yang pakai surat misalnya. Karena Bang Riko ada orang yang bertanya, Pak Ustadz, ini ada pertanyaan, pasti buka pertanyaan. Itu si perempuan, pakai mic ngomongnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Itu semua yang ikhwan-ikhwan yang di depan. Langsung tuh. Saya bilang, stop, 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 stop. Sudah selesai, sudah salam. Udah, pakai ditulis aja, ditulis. Sampai saya gitu kan. Itu bukan berarti dari suara itu aurat. Bukan, bukan itu maksudnya. Artinya kenapa? Itu sampai sebegitunya saja. Kenapa hatinya? Ya boleh saja ada perempuan gitu. Cuma oh, lakinya aja yang ngeres Pak Ustadz. Bukan bicara itu. Bukan bicara itu. Ya ini berarti ada niatan ketika pada saat datang berkunjung tersebut itu menggunakan adab-adab. Yang pertama tadi kan dari adab yang pertama adalah minta izin. Boleh nggak saya datang? Jangan tuh laki datang ke tempat perempuan atau datang ke rumah seseorang ternyata maaf nggak izin. Yang kedua dilihat waktunya. Saya nggak tahu bagus kemarin kok. Kalau di Indonesia itu biasanya kalau maghrib sampai isya itu biasanya ya dari dulu orang tua kita itu. Kenapa? Itu lagi waktunya ngaji misalnya. Ya. Kalau malam hari kayaknya waktunya sempit mau bertamu, dia lagi istirahat gitu misalnya. Makanya gunanya minta izin tuh begitu. Indahnya Islam itu sampai diatur bertamu aja. Bukan maaf ya, bukan cari agama-agama lain deh. Ada nggak dalil hadisnya contohnya dari kenapa? Ya, orang-orang yang mengajarkan mereka terdahulu. Kita dari Rasul ada. Disuruh kenapa? Jangan sampai mengganggu. Bahkan kalau tuan rumahnya maaf ya, saya tidak bisa nerima tamu sekarang. Jangan langsung punya pemahaman. Sombong banget nggak nerima tamu. Hak dia. Dan kita menghargai bisa saja kenapa? Dia sekarang lagi sama suaminya baru pulang 2 bulan nggak pulang-pulang gitu misalnya. Malah kita ajak ngobrol. Ya tadi yang ketiga pada satu waktu ya terus juga yang berikutnya ya ini tidak ada urutan masih dia adab ketika pada saat meminta izin dan berkunjung. Datang ketika pada saat datang sudah diizinkan ya datang ke pintu salam. Salamnya tadi berapa kali sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas. Ternyata sekali tidak ada yang jawab. Salam lagi 2 kali tidak ada yang jawab. 3 kali tidak ada yang jawab. Pulang. Jangan Bang Riko, itu ada jendela biasanya kalau di depan deket pintu ya. Ngintip-ngintip. Kayaknya ada orangnya. Kayaknya gue lihat ini deh. Ada gerakan-gerakan kayak apa. Oh, gak boleh. Hmm. Gak boleh. Kalau itu pulang sudah. Walaupun udah janji Pak Ustadz ini. Sekarang udah enak Bang Riko. Gak kayak dulu ada WA. Iya. 5 menit lagi nih ya. Sudah sampai. Tuh enak. Eh, Walaupun kita jadi gini ya Bu. Misalnya sekarang kajian ya di Dartoid on the way. On the way-nya masih di rumah. Setahu saya on the way itu udah di jalan tuh. iya. Kalau di rumah bacanya bukan on the way, Pak. Baru bangun. Baru bangun.
Coba lihat, ketika pada saat datang aja ada adab. Sudah, nih kita lagi bicara yang bertamu dulu ya, Bang Riko, bukan yang terima ya. Ya, ya. Oke, pas di pintunya. Nggak boleh kita pas di tengah pintu yang kalau tamu itu buka, kelihatan di dalam. Harusnya di pinggir. Halo, baru pada tahu. Posisi tamunya maksudnya. Posisi tamunya. Kita lagi bicara tamu dulu nih, belum Ya, bicara tuan rumah. Kita ya. masih bicara tamu. Kalau orang Indonesia malah nyelonong langsung. Assalamualaikum, masuk aja ke dapur lagi masuknya. Buka sangkut nasi. Sangkut nasi, wah enak dimakan, makan aja. Katanya itu punya suaminya lah, punya apanya. Sama udah biasa Pak Ustadz. Bukan begitu, bukan begitu. Walaupun udah biasa tetap ini. Ya. Di mana tadi posisinya? Pinggir. Jangan Iya. di tengah. Sehingga ketika pada saat dia buka, bisa saja di dalamnya itu bisa mungkin. Kenapa ada istrinya belum pakai jilbab. Apalagi di zaman sekarang ya. Kayak istri saya tuh kalau ada paket tamu. Terus istri saya harus pakai cadar dulu, pakai jilbab dulu. Kan lama. Bagi yang ikhwan ini, bagi kita yang bertamu, kenapa harus perhatikan? Bisa saja dia pakai jilbab dulu. Maaf ya, ini yang di sini banyak yang akhwat. Belum makainya, nyari jilbabnya aja susah kadang anak bergoknya. Bergo gue mana ya? Wah, ada tamu, udah bingung tuh kemana. Aduh, ada tamu. Harusnya begitu. Dilihat bahwa ketika pada saat bertamunya ini kenapa tuan rumahnya lagi persiapan. Sudah, masih diri ya, masih diri di apa namanya di luar ya. Masih di luar, tidak boleh nengok-nengok dan sebagainya. Terus sudah salam, ya. Laki tidak boleh masuk kalau tidak diizinkan dan juga tidak ada suami. Walaupun nunggu suaminya. Dan ada pelakinya ngomong, maaf saya di luar aja. Walaupun disuruh masuk. Gak izin Pak Ustadz, dia suruh masuk kok. Enggak. Suaminya nggak ada. Oh, saya di luar aja nunggu. Karena suaminya di masjid, kita baru datang. Nanti suami saya sebentar lagi. Yang kita nih tuan rumah, ini udah bicara tuan rumah. Maaf Pak, tunggu di depan. Itu ada bangku, silakan. Atau ada karpet, silakan duduk di sini. Enggak main, nunggu di dalam. Mungkin pintunya ketutup, enggak begitu. Dan seorang laki itu, dia cemburunya sangat berat. Sangat sangat kuat. Kalau misalnya kenapa? Tidak boleh memasukkan laki di dalam rumah. Sampai Aisyah radhiyallahu anha itu kenapa? Ketika pada saat ada Rasulullah Muhammad SAW, ada anak laki kecil lah. Aisyah radhiyallahu anha itu ketahuan sama anak laki ini. Padahal kan anak kecil kan. Ngerinya anak kecilnya pas keluar nanti ngomong. Aku ketemu dengan Ibunda Aisyah. Ternyata Ibunda Aisyah rambutnya itu begini, keriting-keriting, begini. Ah, terdengar aurat. Sampai sebegitunya, apalagi laki yang bertamu. Depan, sudah. Dan udah duduk di depan. Nah, ketika pada saat misalnya anggap masuk, ada suaminya gitu. Masuk di dalam. Duduk itu baru dipersilakan. Silakan duduk. Saya pernah Bang Riko di BSD, saya diri aja. Dia masih ada di atas kan di apa namanya tingkat rumahnya. Si mbaknya tadi nggak mempersilakan duduk. Turun dia. Ya Allah, Pak Isan tadi nggak duduk. Ya kan belum dipersilakan. Oke. Ya. Adab dengan ilmu mana yang lebih didahulukan? Mana dulu? Ilmu Coba. lah. Adab dengan ilmu mana yang lebih didahulukan? Ayo, adab. Ayo, siapa yang lain? Adab. 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 Ilmu dengan amal mana dulu? Ilmu. 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 Oh. Gitu. Makanya begitu banyak orang yang dia berilmu gak beradab. Walaupun hal simpel tuh Pak Ustaz. Apalagi kemarin besok kita bahas tentang malam pengantin gitu. Wah banyak banget. Udah nggak berilmu, nggak ada adabnya. Gimana bisa melahirkan anak yang soleh dan soleha? Dulu materi apa Bu? Apa berikut adab azifaf ini. Dulu waktu Iya. saya menjelaskan di Bank Niaga. Penuh banget. Di lift itu ditulisan. Adab
apa Bang Riko bahasa Inggrisnya making love itu. Oh Dia pakai bahasa ya, Inggris gitu ya. making love. Ditempelnya di itu di lift. Langsung, wah Ustaz Iksan bahas ini penuh sama bahas poligami. Oke. Poligami setelah nikah. Hmm. Waduh, banyak banget terus. Yang nikah saya yang repot ngejelasin poligami itu di kajian-kajian dimintanya itu. Artinya ada. Nah, sekarang kita juga begitu. Ketika udah duduk, ketika duduk kita tidak boleh melihat-melihat kadang-kadang suka gini. Ada foto nih album dan buka. Hmm. Atau ini ruang duduk saya tamu. Terus saya diri, saya lihat-lihat ke sana. Lihat-lihat. Nggak boleh. Atau kenapa? Apalagi jalan. Sampai ke dapur lagi ya. Makan apa sih nih? Nggak boleh. Ada. Walaupun kita ada, kalau orang Indonesia kan ada kebiasaan dan sebagainya ya. Ya tapi paling tidak kan ngerinya. Kita terbiasa sama dia seperti itu. Pada hari itu dia lagi hati lagi nggak enak. Lagi sama suami gimana. Pas kita melakukan satu tindakan yang tidak beradab. Dia Hmm. kan lebih kesal lagi. Ya. Lalu sudah duduk, sudah tidak ada hal yang tadi celingak-celinguk, buka apa dan sebagainya, ya, yang bukan berarti dilarang minta minum itu dilarang, ya, tunggu sampai disediakan. Lalu yang berikutnya bicarakan sesuai dengan keperluan. Kalau dia belum kenal, maka yang lebih bagus adalah memperkenalkan diri, memperkenalkan diri. Ini Pak, saya Iksan, saya dari Pamulang, Ciputat. Saya ada keperluan begini begini gini. Enggak yang maaf bertele-tele. Dan ini adab. Saya dulu datang ke rumah calon istri gitu, ke rumah ketemu sama mertua. Saya datang langsung ditanya ada perlu apa. Nah saya enggak, saya Pak pernah kuliah, saya pernah gini. Enggak. Jadi Pak, saya Iksan, saya datang ke sini ada keperluan. Saya senang dengan putri Bapak. Saya ingin menikahi putri Bapak. Coba. Enggak, ini Pak, saya sebenarnya Pak udah lama nih. Wah, panjang, lebar. Ini apa sih ini orang datang? Terkadang banyak orang-orang itu lebih menyukai to the point. To the point lebih dengan catatan to the pointnya yang dia jelas ya bahwa maksud datang ke sini apa. Kalau terima ya silakan, kalau nggak diterima ya mungkin dia oh ya Pak terima kasih telah menyambut kedatangan dan sebagainya. Ya, artinya setelah memperkenalkan diri. Lalu yang berikutnya, kalau ada waktu itu maaf saya pernah bertamu ada orang yang pembantunya atau apa itu menyediakan minumnya, pakaiannya kurang baik, maka lebih banyak seorang tamu itu menundukkan pandangan. Pas ada istrinya keluar tuh, dilihatin istrinya, ada anaknya, wah ada anak perempuannya nih, nggak boleh. Saya pernah Bang Riko waktu itu kuliah jemput seorang ustadz untuk dia ceramah di kampus kita. Ternyata disuruh masuk di meja apa namanya di ruang tamu itu. Ternyata itu nggak ada pohon, nggak ada kamar nih, ada kamar-kamar. Ternyata anaknya itu baru keluar dari ya, kayak SMA atau gimana, keluar kayak dari kamar gitu mau ngambil apa, biasa mungkin udah biasa kali dia lewat. Nah ini tuh jadi begitu, dudukan pandang. Makanya dulu di zaman Rasul itu, nah kalau di rumah saya ada sekat begini nih Pak. Ada sekat tuh ada begitu. Oh Nah, ya, jadi ada kayak partisi gitu. ya. Kalau nanti ada tamu misalnya di luar, saya ada partisi karena pintu saya di tengah ya. Jadi makanya ngerinya nanti istri saya ada mondar-mandir atau khilaf atau apa nanti apa namanya ketahuan auratnya dan sebagainya. Atau anak saya di sini, apalagi saya perempuan semua anak saya kan. Nah ini harus dijaga. Ya, tundukkan pandangan. Lalu yang berikutnya, ya tidak mengangkat suara lebih. Tidak mengangkat suara lebih itu masuk keras. Oh iya Pak, saya datang begini. Itu adab, Oh, adab itu.
Dan ternyata kenapa banyak di antara kita bertamu ternyata tidak. Ya, saya tidak terlalu panjang. Ya, duduk tadi di tempat yang dipersilakan. Udah di situ ternyata apa? Maaf Pak, boleh nggak saya di sebelah sana? Nggak boleh. Bang nggak tahu entah bangkunya rusak, tadi sana mungkin kelihatan dengan apa istrinya atau kamar dan sebagainya. Udah dipersiapkan di situ malah. Maaf, kecuali memang maaf ya ada kita lagi acara pertemuan apa dan sebagainya malah. Tapi kan kita lagi bertamu yang sifatnya tidak seperti itu. Nggak bisa, udah di sini disediakan. Ya, dan tidak terlalu banyak mengamati tadi, ya, tidak apa namanya tercelingukan ya. Maksudnya Bang Riko melihat-melihat. Apalagi di situ ada biasanya dulu ya Bang Riko, saya kalau bertamu ke rumah orang tuh ada album di bawah meja itu kan Iya. buka-buka. Bahasanya istrinya dulu, oh sekarang udah berjilbab, dulu belum berjilbab, main buka-buka aja. Terus ada foto, biasanya kan foto apa keluarga, dilihatin gitu. Ya Allah, kalau saya lihat kita ada beberapa yang tidak beradab, ya. Terus tidak memperpanjang kunjungan kalau memang sudah perlu, sudah. Karena kita tidak tahu ketika pada saat kita bertemu dengan dia, dia karena sangat menghormati yang datang, padahal dia mungkin ada acara atau mungkin maaf, ada sesuatu yang mungkin apa ya, bukan aib yang ditutupi agar supaya di tamu tidak lama. Dan ini kebanyakan kita suka begitu Bang Riko. Kalau ini saya hubung-hubungkan dengan karena kita lagi juga bahasa hati ya, Ya. daurah hati. Ketika pada saat ada undangan kita bertamu, ketika pada saat ada orang yang akad nikah dengan resepsi, diundangnya dia di akad nikah atau diundangnya dia di resepsi. Biasanya diundangnya di mana Bu? Di resepsi. Resepsi Nah, yang paling banyak. dia nggak boleh datang di akad nikah kecuali izin tadi yang pertama. Ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu di acara akad nikah tersebut bisa saja ada aib, ya kan? Bang Riko datang ke pernikahannya siapa? Rara dulu anak saya. Ya. Kenapa? Ketika pada saat di sana, kenapa keluarganya itu nggak suka dengan sadar, nggak suka dengan Ya. apalah Islam yang begitulah kata dia. Nah, saya kenapa siasati keluarganya masih ada yang begitu dari Jawa. Nah, itu akad nikah dengan mereka-mereka. Nanti teman-teman saya yang mungkin ada murid saya ada yang cadar dan sebagainya, itu siang. Sehingga mereka melihat, biasa aja keluarganya Pak Ustadz Iksan, kenapa? Tuh sama dengan kita. Yang bedanya nggak ngerokok, bedanya kenapa mereka ya pakai pakaian yang sopan. Nah mereka pulang, besan pulang, itu siangnya ya ada teman-temannya anak-anak yang cadar lah, yang apa. Tuh. Kita tidak tahu ada aib atau apa. Mungkin maaf, misalnya pernah saya datang ada orang yang dia ternyata si perempuan itu hamil, saya nggak tahu. Nah, mungkin ketika hamil duluan, dia nikah. Dan ternyata kan jadi ramai di situ. Nah, bisa saja akad itu mungkin ada menutupi aib dan sebagainya. Makanya ketika kita diundang, ya datang sesuai dengan ya dengan jadwal undangannya. Kalaupun memang tadi kita bisanya pagi akad nikah, ya datang saja. Kalau tidak ada kalimat datangnya pada saat ini, pasti ya silakan berarti dia. Ya begitu. Apalagi undangan yang lain banyak banyak hal yang lain. Ya sudah tidak ada kalau kebutuhan darurat kebutuhannya sudah terpenuhi maka dia lalu meminta izin untuk pulang bahwa hajatnya sudah terpenuhi. Ya ini jangan kaku-kaku banget juga. Kalaupun mau fleksibel silakan. Tapi kan ini kan biasanya saya jelaskan kepada orang yang mungkin tidak dikenal. Kalau orang yang dikenal ya sudah. Mungkin dia capek. Apalagi orang yang baru pulang umroh haji. Ini kadang-kadang kan banyak orang Indonesia malah datang untuk ketemu orang yang baru pulang umroh dan haji kan. Terutama haji. Anggap haji itu berapa hari? Balik kok 40 yang biasa Ya. reguler. Kan ada haji yang plus, ada haji yang min berarti kan. Ya. Yang min berarti kok 40 atau 42 hari atau 45 hari. Ya. Yang reguler. Anggap orang dulu itu taunya kalau pergi haji nggak berhubungan intim. Padahal dibolehkan setelah dia ifadah selesai haji selesai. Boleh nggak di hotel mereka berhubungan intim? Boleh saja. Makanya kalau orang haji itu suka disebutnya ada kamar barokah. Oh. Karena udah berapa minggu di sana, berapa mau sampai 1 bulan, ternyata ya belum
ketemu sama istrinya, apalagi kalau dia ngajak istri, itu ada kamar barokah, minjem kamar. Walah, langsung. Dulu waktu saya pergi haji tuh, wah, banyak yang, "Oh, Ustadz, boleh nggak pinjam kamar?" Mereka nggak ada masalah, karena memang kita malu gitu. Eh, Kembali lagi, begitu. Nah, ketika pulang dari haji, mereka lama kan. Pas pulang, biasanya banyak tamu nggak yang datang? iya. Banyak ternyata. Nah, ternyata harusnya kenapa? Ini ada adab. Nanti itu babnya bab adab safar. Hmm. Ketika pada saat pulang dari safar, selain dia sholat di masjid, ketika pulang adab safar itu, nah ini dia, berjima, berhubungan intim sama istri. Hmm. Artinya di zaman dulu, ketika di zaman Rasulullah, nggak ada tamu yang nemuin dulu. Biarin dia lagi mesra-mesra sama anak dan istrinya. Paham nih, Bang Riko? Ya, Jadi safar itu kan lama nih, dia bisa 2 bulan kalau orang dulu ya. Terus ya. apalagi haji kan 1 bulan, berapa, 45 hari lah. Pulang, anggap di sana dia tidak berhubungan intim. Kan dia ketemu istrinya pengen berhubungan intim. Kalau lakinya di sana sendiri berangkat, atau dia suami istri ternyata tidak berhubungan intim di sana, ya pulang itu ingin berhubungan intim. Apalagi laki yang sudah tidak ketemu 40 hari. Ya kan? Ya. Makanya berikan kesempatan itu. Nah, kita yang tamu, ya, mikir nih, oh iya dia pulang untuk begitu ya. Gitu. Oh dia pulang untuk kangen, untuk pulang gitu. Makanya nanti kita, atau boleh kita minta izin dulu seperti yang tadi di awal. Boleh datang nggak? Saya begini mau datang nih silaturahim. Oh maaf nanti malam aja. Bapak masih capek. Ya yang lagi safar tadi baru capek ya boleh. Nah itu gunanya minta izin. Lalu tadi apa namanya? Minta izin pulang. Lalu tamu yang datang setelah pulang tadi, pada saat pulang mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih. Apa dijelaskan, man la yaskur yaskurunas lam yaskur. Barang siapa yang dia tidak bersyukur kepada Allah, ya kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Alhamdulillah Pak, saya bisa bertemu dengan Bapak begini-begini begitu. Nah, ketika bertamu, ternyata dihidangkan makanan. Kan ada kan tamu tuh, apalagi di Betawi ini saya tuh. Kayaknya kalau ada orang datang tuh harus makan. Maka si tamu mendoakan. Apa doanya? Ada yang tahu? Allahumma barik lahum. Allahumma barik lahum. Fima rozak tahum. Baru. Ya, waghfir lahum warhamhum. Nanti saya ketikkan mereka boleh kalau ada yang minta. Allahumma barik lahum fima rozak tahum. Ya, waghfir lahum warhamhum. Nah, itu kalau diberikan makanan. Ini enggak kita diberikan makanan malah, atau udah diberikan makanan pulang malah ini ngomongnya ada makanannya cuma begitu doang. Terutama kondangan tuh. Kondangan kan kita bertamu. Padahal Ya. makanannya habis, hina. Makanannya banyak, nggak enak, hina. Nggak boleh. Harusnya mendoakan yang memberikan makan. Dan kita maaf, ada di sini kadang-kadang maaf ya, semua yang ada di sini. Mungkin bisa saja maaf, baru tahu. Berarti ada doanya. Ada. Mendoakan yang tuan rumah. Supaya kenapa? Dia berkah. Ya Allah, berkahi ya Allah. Berkahi ya eh, mereka dengan apa-apa yang mereka berikan kepada kami. Yang apa yang engkau rezekikan kepada kami. Masya Allah doanya. Lalu yang berikutnya, tadi kamu juga kalau dikasih makan ada adab-adab makan dan sebagainya. Wah, enak nih kalau bungkus nih. Ini tamu kurang ajar bener. Main bungkus saja. Ya. Atau apa, menghina makanannya gitu. Ya. Atau kalau misalnya dia puasa, kasih tahu dari awal. Maaf saya puasa. Ternyata ketika pada saat dia puasa, tamu si tuan rumahnya udah menyediakan makan, udah masak dan sebagainya. Ternyata itu acara walimah, makan-makan, maka batalkan lebih baik. Dia dapat pahala 2. Pahala puasa dia dapat juga, walaupun batal di situ. Dan dia pahala, dia bersilaturahim dengan adanya keberkahan dari makanan.
Jadi kalau kita datang kondangan kita puasa, batalin. Karena itu undangan walimah. Undangan walimah, kalau puasa sunnah, maka yang bagus batalin. Jelas. Dari apa? Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Begitu juga ketika dia datang ternyata puasa, maka dia batalkan. Itu. Paling tidak itu adab ketika pada saat dia bertamu. Kenapa? Ya banyak saya nggak jelaskan soal dalilnya hadisnya terlalu ini. Paling nggak kenapa? Karena yang panjang ini adalah adab menerimanya juga. Ya, apalagi ada dalil misalnya apa? Eh, bahwa ketika pada saat kita datang itu tidak memberatkan si tuan rumah. Apalagi sampai tolong nanti sediakan saya ini, akhirnya dia jadi ngutang, nggak boleh. Karena semua termasuk maaf di Indonesia itu mungkin gengsinya atau adat bang, saya nggak tahu ya di sini tuh. Kalau di saya dulu Betawi, kalau ada tamu datang masak-masak, potong apa ayam, potong ini. Padahal sebenarnya maaf, waktu tamu belum datang tuh dia biasa aja, miskin, dia banyak utang atau ngutang di warung untuk kenapa jamu ini nggak boleh. Kita kan udah berlebihan sekarang. Mau acara pernikahan aja kenapa bisa sampai ngutang pas sudah nikah selesai juga. Jadi kenapa? Ya tadi jadi memberatkan. Makanya si tamu itu tidak boleh memberatkan ya si tuan rumah. Makanya dalilnya wala ya yahillu lahu ya, kalau di sini jelaskan yatsuya itu indahu hatta yuhrijah. Tidak halal baginya ia bertamu tadi berlama-lama di tempat kunjungannya sehingga memberatkan tuan rumah. Apalagi sampai bab adab dia menginap Bang Riko. Berapa hari nginapnya paling tidak? 3. 3. Ya, memberatkan kalau lebihnya nanti. 3 hari aja udah berat bagi dia. Ya. Jadi yang pertama tadi ketika pada saat berkunjung, setelah kita niatkan dengan baik, sampai di depan pintu tadi adab-adabnya, setelah mengucapkan salam dan posisi berdirinya bagaimana, jangan posisi juga sampai ngelihat ke dalam, ada jendela, celingak-celinguk atau ngintip dan sebagainya. Kalau memangnya sudah ada tidak jawaban, maka kita pulang, berarti tuan rumah itu punya hak untuk dia tidak menerima tamu, itu hak dia. Jangan dikatain sombong dan yang lain, itu hak dia. Ya, yang berikutnya setelah di dalam tadi saya sudah jelaskan. Baik, Bang Riko dibuka dengan pertanyaan. Oh itu. Yang ada menjadi tuan rumah belum ya Bang? Nanti belum. Ya. Kita nih bahas kedua. Tuan rumahnya bahas kedua. Baik. Ya, ada yang mau tanya silakan. Ke posisi kita sebagai tuan rumah, saya informasikan kembali karena sudah banyak yang bergabung yang tadi di pembukaan belum diinformasikan mengenai kegiatan sehati dan juga kegiatan Masjid Darut Tauhid Jakarta. Insya Allah pada hari Senin 18 September ya, Senin 18 September itu dilaksanakan kajian Tauhid bersama Kiai Haji Abdul Hakim Nastiat bersama Hakim pukul 11.30 hingga selesai. Ya, artinya nanti akan diselingi oleh sholat zuhur berjamaah, baru nanti masuk di jam setelah sholat zuhur. Pembukaannya nanti oleh Ustadz Edi Abu Marwah. Jadi ada 2 kajian. Silakan bagi yang memiliki keluasan waktu untuk hadir di kajian Tauhid edisi Senin 18 September 2024. Kemudian pada 24 September, ya ini slide-nya biar aja, nggak apa-apa. Pada 24 September diselenggarakan workshop sehati mengubah insecure menjadi bersyukur bersama Bunda Damayanti. Ya, mulai pukul 8 pagi ya kalau nggak salah. Ya, 8 sampai menjelang waktu asar. Ya, silakan sahabat-sahabat untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu karena memang tempatnya terbatas. Sudah terisi setengah, ya, sudah separuhnya lebih. Dan ini yang paling penting, kegiatan berikutnya, insya Allah Ustadz Ihsan nanti juga akan hadir. Pematerinya ada Ustadz Dadang Sukandar, juga Ustadz Ahmad Zarkasi, Bang Ihsan, Ustazah Erika Surani Dewi, dan juga
Ibu atau Bunda Damayanti, ya. Di hari Sabtu kita full. Sabtunya full, makanya dari pagi sampai malam. Karena itu ketika Bang Riko menerima pertanyaan, boleh nggak? Karena saya Sabtu masih ada keperluan, saya datangnya Sabtu sore. Saya bilang, nanti deh kalau diatur dulu waktunya lagi, karena sesuai dengan syarat dan ketentuan dan tata tertib Daurah Sehati, setiap peserta Daurah Sehati, khususnya Daurah Sehati 8, wajib mengikuti daurah dari awal sampai selesai keesokan harinya. Dan wajib menginap di Masjid Darut Tauhid Jakarta. Jadi tidak boleh di pertengahan tiba-tiba izin pulang setelah materi dapat, ya, merasa sudah terpenuhi materinya, ilmu dari materi yang disampaikan sudah merasa cukup, lalu dia izin pulang. Dan kalau demikian, artinya memutus kajian, maka mohon maaf tidak bisa dianggap sebagai anggota Sehati, khususnya anggota Sehati 8. Untuk Daurah Sehati ini, anggota Sehati yang lama boleh ikutan kembali, ya. Namun angkatannya akan dianggap sebagai angkatan yang saat pertama kali ikut Daurah Sehati. Jadi kalau Sehati 3 ikut Sehati 8, maka tetap akan dianggap sebagai Sehati 3. Ya. Iya, untuk anggota Sehati ada harga khusus itu. Saya dibisikin oleh admin. Ada harga khusus dan dibuka untuk siapa saja untuk Daurah Sehati ini, ya. Boleh jelas, boleh ikhwan akhwat yang sudah maupun yang belum menikah pun boleh ikut selama usia minimal batasannya adalah 18 tahun, ya. Karena saya dapat informasi dari admin juga bahwa ada yang sudah menikah ikut Daurah Sehati, ya. Insya Allah ilmunya bermanfaat, dan yang spesial adalah nanti Ustaz Ihsan Hakim, mudah-mudahan beliau waktunya ada, akan di-extend, ada extensionnya. Dan soalnya bahasanya ini menarik tadi, ya teman-teman, adalah indahnya malam pertama. Nah, panas nggak tuh? Menikah aja belum, udah bahas malam pertama. Loh, Harus dari kok. Memang harus. Iya. Soalnya susah kalau dia udah nikah dibahas. Bagaimana udah menjalani? Ya, iya, mau sudah lewat. Saya bocorin dikit nih Bang Riko, bocorin Ya, dikit silakan, ya. silakan. Nih, kalau misalnya banyak orang-orang yang sudah menikah saja tidak tahu ketika pada saat dia menikah, di malam pertamanya apa yang harus dilakukan? Misalnya contoh, memegang ubun-ubun istri, lalu berdoa. Terus nanti ada sholat sunnah 2 rakaat. Kalau dia belum melakukan setelah akad. Pertanyaannya, coba tanya deh, siapa yang di sini yang memegang ubun-ubun istrinya? Mendoakan. Bang Riko sendirilah atau apa? Atau di sini siapa yang udah nikah? Belum. Tuh. Jangan lagi, saya udah nikah Pak Ustadz. Terus kenapa diulang lagi? Boleh nggak? Nggak usah diulang lagi. Orang itu sunnah. Saya belum setahun. Ya, artinya kan berarti menunjukkan bahwa, ya Allah ternyata Pak Ustadz, kenapa ya memang begitu? Ternyata coba kalau udah dipelajarin. Belum lama kemarin tuh ada yang nikah tuh minta supaya saya jelasin tentang masalah ini. Sebelum nikah, suami istrinya hadir. Bapak ibunya sering tuh di BSD. Bapak ibunya, terus kedua mempelai sama bapak ibunya lagi. Udah jelaskan tentang bagaimana, karena wa in qadallahu bainahuma walada. Nanti saya jelaskan itu. Kalau sekiranya keduanya itu dikendaki anak oleh Allah dengan dia punya adab-adab, lam yadru syaitan abada, maka syaitan susah goda anak itu. Lihat kalau adabnya tuh. Iya. Berarti selama ini anak kita bandel, kali waktu hubungan tim adabnya nggak ada kali. Maka itu insya Allah itu dibahas dibahas di tahu kisi-kisinya tuh ya. Udah tahu. Next nanti lebih lengkap. Ya, silakan teman-teman yang sudah menjadi anggota Sehati 1-7 yang mau ikutan kembali, dipersilakan. Karena pada dasarnya menikah itu mudah. Ya, kembali kami tampilkan untuk yang ingin berdonasi, ya silakan. Di Masjid Darut Tauhid Jakarta, silakan di-scan atau di-screenshot untuk disimpan. Silakan berdonasi, dicatat nomor rekening yang ada, ataupun scan tanda kris yang tercantum di layar. Baik, kita buka dulu dengan diskusi 1, 2, 3 pertanyaan.
sebelum lanjut ke posisi kita sebagai tuan rumah. Silakan, teman-teman. Ini sudah ada di chat room ya? Iya. Dari sebentar, dulu. Ya, dari Angga. Jika suatu saat diundang atau ditraktir makan dan minum, maka adabnya adalah mendoakan kepadanya. Oh, dia menampilkan ininya, dalilnya ya mungkin. Ya. Atau doanya yang tadi disampaikan oleh Ustadz. Oh. Yang tadi Allah barik gitu ya. Ya, ini dari Musnad. Bagus, makasih tuh. Tuh udah ada tuh, silakan di copy. Iya, silakan tuh sudah tampil. Silakan di copy paste saja ya. Iya. Yang berikutnya belum ada ya? Oke, belum ada pertanyaan. Yang mau resen langsung sebagai tamu dulu ya. Silakan. Topiknya sebagai tamu dulu. Nah, kalau saya tertarik dengan apa yang disampaikan Ustadz Ihsan tadi mengenai bahwa suara kita tidak boleh lebih tinggi ya, Bang? Ya. Dari pihak tuan rumahnya. Bagaimana kalau sudah niat dari awal datang mau marah, Bang? Waduh. Tadi niat pertama datang ngapain? Baik. Kan harus bersih, harusnya iya. Enggak, tamu yang seperti itu katakan mungkin mau menagih utang, mungkin karena sudah ditagih nggak dibayar, datang sudah niat mau nagih tapi sudah kadung emosi lebih dulu. Nah, ini bagaimana, Pak? Menyikapinya? Tuan rumah dong kalau begitu. Iya, tuan rumah yang ngutang. Pertanyaannya bagaimana sikap sikap yang tuan rumah atau sikap yang nanti ya, kalau tuan rumah nanti enggak. Artinya gini, kalau kita seperti itu, lalu seandainya kalau saya sebagai yang mau datang gitu, bagaimana Bang? Udah ada niat mau marah-marah gitu. Iya, sudah ada niat mau negur lah, mau apa terhadap sesuatu hal yang menurut saya salah gitu. Negur boleh, marah-marah nggak boleh. Negur boleh, kan wajib untuk menegur orang yang punya utang. Kalau tadi bicara marah-marah, nggak ada kalimat. Ya bolehlah Bang Diko, kalau nggak ada di Islam begitu. Kalau begitu ustadznya gimana masa ngajarin marah-marah? Iya boleh. Kalau yang berutang, kalau yang punya hutang, dia menagih utang ya. Dia mau nagih, boleh marah-marah. Nggak ada ustadz jelasin gitu. Datang dengan niat yang baik. Ada WA sekarang. Oh enggak Pak Ustadz, emang saya mau datang, mau nemuin. Karena kalau ditemuin, bayar Pak Ustadz. Boleh. Tapi tetap dengan niat yang baik. Tetap dengan suara yang baik. Karena itu rumah orang. Anggap. Misal utang nggak seberapa. Ternyata di dalam rumah tersebut ada bayi, ada neneknya, ada orang tuanya yang sakit, ada bagaimana. Lebih fatal dari cuma hutang. Paham kan? Karena kalau ada bayi gimana? Sekarang kalau ada orang tuanya yang lagi sakit gimana? Ada nenek yang lagi sakit gimana? Sedangkan kita, maaf lah, utang berapa lah? Dibanding dengan nyawa seseorang. Artinya kenapa? Tetap adabnya bisa baik. Kedua, ketika kita menagih utang tersebut kan juga maaf, hubungannya adalah muamalah. Bagaimana dia bisa diridhoi oleh Allah kalau datangnya aja niatnya udah marah? Kita sekarang pakai ayat. Oke, kita main ayat. Di surat ketiga, surat Al-Imran, ayat 134. Surat ketiga, Al-Imran, ayat 134. Walladzina yunfikuna fi syarri wad dharra wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Baca, siapa yang mau baca ayo. Ayo. Siapa yang baca? Sahabat-sahabat yang sudah menemukan. Muna? Ini Muna, silakan. Yang udah ketemu boleh. Al-Imran ayat 130, Ustaz. 134. 134. Oke. Ya, baca artinya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Coba, kita posisi uang berapa sih yang kita mau tagih? Sedangkan Allah janjikan bahwa orang itu berbuat baik. Apa sifatnya? 2 tadi kan. Paling tidak. Wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Dia menahan diri dari marah. Kalimatnya di situ kenapa? Menahan diri dari marah dan langsung.
wal afina 'anin nas, dan memaafkan. Ada orang Bang Riko yang dia bisa wal kaziminal ghaiz, dia menahan amarah tapi nggak bisa memaafkan. Kan itu dua tadi. Marah sama memaafkan. Coba lihat di ayat itu. Dan dia menahan marah dan juga dia memaafkan. Ada orang yang menahan marah bisa, tapi nggak maafin Bang Riko. Nah, itu dia. Ya Bang Riko, tenang dulu ya, tenang dulu. Tahan marahnya, tahan. Ya udah, sekarang gini, Bang Riko maafin dulu deh. Oh, tak dulu, enak aja orang dia utangnya. Oh, kan? Iya kan? Iya. Ada orang yang gini, udah deh Bang Riko, udah ada, sabar Bang Riko. Maafin dulu. Bang Riko maafin nih. Gini, tapi mukanya begini. Maafin, tapi nggak dengan marah. Oke. Dua ya tuh ya. Di sini kalimatnya menggunakan waw atof. Waw atof itu menunjukkan maksudnya apa? Dan maksudnya bersamaan. Maksudnya kenapa? Dia nggak bisa lepas, bukan pakai atau. Dan ganjaran Allah apa? Berbuat baik. Orang itu orang yang berbuat baik. Orang itu adalah kebaikan. Ganjaran Allah. Lihat 136-nya. Surga. 136 itu balasannya surga sifat dari orang itu. Nah kalau datang tadi udah niatnya buruk, nagih aja. Nggak ada, ya udah pulang. Baru nanti kita bicara adab yang baik. Harusnya dia yang punya utang gitu. Nah maksud nanti kapan-kapan boleh Bang Riko dijadiin catatan tentang masalah utang piutang. Boleh nanti kapan saya bahas. Tapi walaupun saya nggak tahu ada hubungan dengan sahati atau enggak. Tapi kalau memang itu menjadi topik bahasan, ya silakan aja. Kalau ada ya boleh. Bisa. Utang janji. Utang janji. Kalau ini kan ada seorang laki bisa bertamu ke akhwat untuk, ya kan ada hubungannya lah. Kalau yang tadi utang ya saya nggak tahu. Karena panjang tuh bahasan utang. Ya. Artinya tadi, ketika dia tadi ke situ, di sini menjelaskan tentang kebaikan. Karena orang yang berutang, waladzina yunfikuna fi syarradar. Orang yang memberikan utang tadi, kan Bang Riko lagi bicara utang tadi. Ya, terus dia nagih tadi. Dia itu dapat pahala infak sampai dia bayar utang. Paham? Orang punya utang sama kita, dia belum bayar. Sampai dia bayar, kita tetap dapat pahala infak. Yang ngutangin, yang piutang. Ya, ngapain Bang Riko marah? Kan marah tadi bisa gugurin pahala yang tadi. Gitu. Marah nggak marah, tetap utangnya dibayar apa kagak? Kalau marah terus dibayar. Terus kalau orang kagak punya duit, sakit gigi kagak ikhlas. Sakit nggak? Sakit. Sakit gigi ikhlas. Sakit nggak? Sakit. Mendingan ikhlas dah. Sama kita datang marah nggak dibayar juga, nggak marah gitu. Paling nggak ketika kita nggak marah, dapat pahala itu dari Allah. Udah pahala nggak dapet, uang kagak dapet, dikatain lagi sama orang. Wah. Ya. Baik. Ini ada ya dari Cipta Luciana Wijaya. Ustadz, saya pernah ditawari atau mungkin diundang makan ya. Saya sebenarnya kurang suka, tapi saya menghargai. Lalu saya bilang enak kok. Nah, malah mau ditambah lagi makanannya. Saya bilang cukup. Kalau kedepannya bagaimana ya Ustadz? Baiknya ketika dihidangkan makanan yang kita kurang suka, harus bersikap bagaimana? Dalil tentang masalah makanan itu nggak boleh menghina. Kalau bilang nggak doyan, nggak suka, nggak apa-apa. Yang nggak boleh menghina makanan. Ini makanan begini kayak ceker ayam, kayak makanan kucing, nggak boleh. Tapi kalau bilang maaf ya Bu, saya kurang begitu suka karena saya lidah orang Jawa, jadi kalaunya senengnya yang manis, yang pedas, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya misalnya diundang di daerah Jawa, kemarin saya baru pulang dari Jember. Ternyata saya bilang, Bu maaf, nanti air minumnya misalnya, minum apa Pak Iksan? Teh saja. Tapi teh tawar ya. Kalau di Jawa teh tawar tetap dikasih gula nggak? Iya. Tetap. Ada tetap. Satu kehormatan bagi dia tuh kalau manis. Iya. Tadi sangkanya nggak punya gula. Kalau di Betawi dulu, kalau saya dulu kayak nggak punya gula, miskin banget tuh tamu datang kagak dikasih gula. Gitu. Nah kita jangan bilang maaf tawar Bu, kenapa? Oh iya, nggak apa-apa. Misalnya maaf saya lagi ada terapi berobat atau misalnya apa boleh saja.
Tapi yang bilangnya jangan sampai dia kesinggung gimana? Maaf, saya kurang begitu suka dengan kanan ini apa. Tapi saya ini aja ya, apa-apa juga. Kalau memang nggak ditanya suka atau nggak suka, ya pilih yang lain. Bagaimana Rasulullah? Kalau nggak suka, Rasulullah tidak menghina. Kalau nggak suka, Rasulullah pilih yang lain. Sama istri. Istri juga nih, jadi masuk nih ke adab nikah nih kita ya. Kalau misalnya menyediain ke suami nggak doyan. Tahu nih misalnya apalah, maaf lah mungkin tempe lah apa gitu. Nggak doyan. Jangan ditecer. Nggak doyan ya? Masakan saya nggak enak ya? Akhirnya dia kan jawab. Lihat aja. Dia nggak suka. Ya berarti udah. Besok jangan sediain lagi. Paham? Begitu. Jangan sampai dia jadi menghina. Jangan sampai dia jadi marah. Kalau dia nggak suka, oh berarti udah. Dia nggak suka. Jangan. Masa sih nggak doyan? Kenapa orang ini enak bener nih? Ini saja gitu. Misal ya, istrinya suka pedes. Suaminya nggak suka pedes. Masa begini aja pedes, cobain tuh. Ya kan jadinya saya nggak suka pedes. Oh, ngina makanan saya. Nggak begitu. Jelas. Jadi yang nggak boleh kalau Rasulullah menghina. Kalau bilang, maaf saya kurang begitu suka atau kenapa ini, boleh saja. Atau kalau nggak disebut sama dia begitu, pilih yang lain. Misalnya contoh, ada A, B. Yang A itu kita nggak suka. Pas yang B, kita makan. Pas ditanya, kok yang A nggak dimakan? Ini aja cukup, saya sudah. Gitu aja boleh. Soalnya dia nanya, nggak enak ya? Enggak, saya kurang begitu suka. Saya sukanya sekarang lagi ini. Itu aja. Ini pernah kejadian loh Bang Riko, orang Padang dikasih sayur nangka oleh gudeg oleh orang Jawa. Manis apa pedas? Manis. Sekarang orang Padang ngasih nangka itu kering apa sayur? Cenderung kering. Ya. Pada airnya. Ya. Kalau yang gudeg kan kering. Ya. Sekarang dikasih orang Jawa. Ini gudeg airnya banyak bener. Salah lagi. Pedes banget lagi. Orang Jawa nggak enakan. Bu, gimana Bu? Kemarin sayur nangka yang saya kasih. Orang Jawa kan bilang apa? Enak. Besok dibawain lagi 2 baskom. Sama, ketukar gitu. Bilang aja, oh iya Bu, kalau di Jawa itu, saya senengnya manis. Gitu aja. Makanya kita ngasih juga harus lihat-lihat. Bahwa kenapa, oh dia senengnya gimana, dia orang mana. Begitu adab di Islam. Ya, lain. Lagi, silakan. Yang lain tadi ini dari dia mungkin telat kali ya masuknya. Sebenarnya sudah dijawab dan dibahas oleh Ustadz mengenai diundang makan dalam kondisi saum sunnah tentunya ya. Maka batalkan gitu. Ya, tadi sudah di saum wajib. Makanya nanti ada di adab tuan rumah, nanya dulu tuh sebelum nyediain. Kalau kita tahu memang dia masak-masak ya sudah. Nanya dulu, puasa nggak Ustadz Iksan hari ini? Karena Senin dan Kamis dia saya datang misalnya Senin atau Kamis. Oh iya Bu saya puasa. Ya sudah nggak usah nyediain. Jangan pas udah disediain banyak. Nah, Pak Iksan kenapa nggak makan? Saya puasa. Ya Pak Iksan udah disediain, saya masakin. Oh. Kalau keadaan begitu jadi gimana? Batalin nggak? Dia udah masak akhirnya kan udah banyak dia masak. Batalin boleh. Boleh. Begitu adab dalam Islam. Jangan sampai hatinya tersinggung. Lebih parah lagi dia marah dengan kita. Menyambung silaturahim wajib. Sedangkan yang di sini cuma puasa sunnah kan? Mana yang diberikan? Wajib apa sunnah? Begitu harusnya. Lanjut, apa lagi? Baik. Kayaknya sudah dulu Bang. Kita lanjut ke sebagai tuan rumah. Tuan rumah. Oke, sekarang. Tuan rumah ketika pada saat kedatangan tamu ini suatu anugerah. Karena sahabat Rasulullah Muhammad SAW senang banget, apalagi yang datang itu Rasul, yang datang itu Abu Bakar, sahabat, yang datang itu adalah orang berilmu, yang datang itu adalah jelas Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah itu memberikan keberkahan. Gitu. Kalau di saya dulu hari Jumat setelah khotib itu sholat Jumat di masjid saya itu bapak saya suka ngundang makan di rumah saya. Biar kenapa ada orang berilmu makan di rumah saya terus ngobrol-ngobrol apa dia pulang. Nggak tahu memang kebiasaan orang tua saya begitu. Artinya ketika pada saat Rasulullah Muhammad SAW keluar lagi masa paceklik, lalu pas keluar tersebut ketemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ternyata Abu Bakar juga
batunya itu ditempelkan di perut, lalu diganjal kayak kain, pakai stagen lah kalau sekarang. Perempuan-perempuan tahu stagen. Diikat kenceng, kenapa? Karena waktu itu paceklik mereka berdua belum makan. Ternyata ketemu Umar, harapannya Umar punya makanan. Ternyata Umar juga gak punya makanan. Datang jalan, ketemu orang Ansor. Yang di situ dekat rumahnya Rasul dipanggil. Ketika dipanggil, nah itu kan ada adab tamu kan? Adab datang, dipanggil. Tamu tadi, tuan rumahnya menyediakan minuman susu dan yang lain. Kenapa? Karena tahu bahwa ternyata yang datang ini adalah orang berilmu, punya keberkahan. Berarti yang pertama ketika orang itu didatangi seseorang, dia itu adalah tuan rumahnya, dia harus punya niat yang ikhlas gitu. Nggak usah kita langsung curiga dia bawa map, minta sumbangan, dia begini nggak datang. Kita nggak tahu keberkahan itu dari tamu yang mana. Kita nggak tahu. Tadi ada tamu, ada doa nggak tadi? Ada doa kan tadi kan? Ketika orang bertamu ada doa kan, kalau diberikan makan dan sebagainya. Kita nggak tahu doa tamu yang tadi Allah barik tadi. Ya Allah, berkahilah mereka ya Allah. Berkahilah rezeki mereka ya Allah. Terus karunialah rezeki yang kau berikan kepadanya. Itu kita nggak tahu dari tamu mana. Kalau semua yang hadirin di sini tahu tamu mana yang memberikan keberkahan, undang terus tuh tamu. Kalau tak tahu. Ternyata kenapa? Kita nggak tahu tamu yang mana. Bisa nggak orang yang miskin, ternyata dia berdoa pasti kasih makan. Ya Allah, tadi baik banget itu tuan rumahnya ya. Kenapa? Ngasih saya makan, mudah-mudahan berkah. Orang kaya yang kita sambut, kasih makan. Kira-kira orang kaya doain atau enggak? Biasanya enggak. Makannya cuma gitu doang. Coba Bang Riko, psikologi orang kalau datang pas kondangan. Orang miskin apa pas ada teman? Ya Allah, makannya enak banget. Ya Allah, kita diundang aja udah bersyukur ya. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan ini. Coba yang dia yang dia orang kaya, paling menyeleksi tentang akad nikahnya si Fulan dengan akad nikahnya Fulan, pestanya Fulan dengan pestanya Fulan, makanannya si Fulan waktu pada saat acara dengan makan Fulan. Enakan waktu acara pestanya si Fulan loh. Kenapa? Makannya begini. Kalau ini mah makanannya begini aja. Dia bukan doa. Dan itu kita bisa dengar banyak. Paham kan? Banyak yang begitu. Atau kita kadang yang begitu. Jangan-jangan. Pas datang ke pesta orang bukan doain, malah banding-bandingkan. Enakan makanan yang itu ya. Bahkan memuji kita sendiri lagi. Waktu pesta anak kita ya, waktu pesta anak saya, nggak begini nih begini, nggak boleh. Yang lebih dikuatkan adalah mendoakan. Berarti tuan rumah dia niat yang benar. Ketika datang tamu itu bahwa kita tidak tahu bahwa tamu tersebut bisa saja membawa keberkahan buat rumah tersebut. Hanya saya senang kalau ada orang datang ke rumah saya nggak tahu, bisa saja yang saya undang itu. Saya sediakan makan, boleh. Makanya sampai sekarang di Saudi, saya dan juga orang-orang agnia di sana, itu mengundang makan orang-orang. Sampai sekarang Mariko yang pergi haji sering melihat kan, mereka membagikan makanan kan? Ya. Kita tidak tahu berkahnya dari siapa yang dia berikan. Yang kedua, menerima tamu dengan baik. Ya, menerimanya dengan tadi pakaian yang baik. Tabasum itu apa ya? Senyum, ceria. Makanya di sini jelaskan, ya tabassumuka ya fi wajhi akhika laka shadaqah. Ya, senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Kata sedekah itu jangan diremehkan. Yang nanti di akhirat kita nanti kaget. Pas sedekah yang tadi ya, kita anggap sedekah dulu. Sedekah tadi yang senyum tadi, ya Allah, pahalanya gede banget. Ya Allah, kalau gue tahu dulu setiap undang tamu, setiap ada tamu gue senyum begitu nanti. Dia lihat pahala sodako yang kecil aja, pahala senyum yang kecil aja, digambarkan oleh Allah begitu besar di sana. Dan dia merasa rugi kenapa dia ketika pada saat setiap menyambut tamu tidak diperlakukan begitu. Ya, jadi dengan yang baik.
Kata-kata selamat datang boleh. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Dia seorang Arab gitu. Masya Allah, seneng. Saya kalau mampir ke rumah Ustadz, alhamdulillah Ustadz datang, Masya Allah dipeluk sama Ustadz. Duduk. Biasa Ustadz nyediain makanan tuh, si Umi masak. Ayo kita makan, lihat. Ustadz nggak ada kalimat. Ya maaf ya, cuma begini aja makanannya. Enggak. Iya. Sering. Kita jadi nggak enak, ngerepotin dia. Maaf ya, soalnya tadi nggak sempat belanja. Jadi ngerepotin gitu. Kan suka begitu ya kalau tuan rumah ya. Maaf ya, jadi nggak sempat belanja. Lagian sih nggak ngasih tahu. Tuh, tadi adab yang tadi tuh Mariko. Kita ngasih tahu dulu. Lagian sih nggak ngasih tahu. Ngasih tahu loh alam. Bukan berarti kata ngasih tahu biar nanti disediain makanan biar dia masak. Bukan. Persiapan. Udah makan. Ustadz tuh, alhamdulillah. Ayo makan. Padahal makannya Bang Riko, saya sering banget tuh sayur asam, sayur lodeh. Makanan maaf ya Jawa karena dia. Terus ada tempe tahu, terus ada sambal dicobek, terus ada kecap gitu tuh kan. Tapi lihat muka dia. Ayo kita makan. Masya Allah, alhamdulillah. Ayo iksan. Ayo nambah lagi. Dia yang nyediain tuh. Nasinya tuh dia. Udah Ustaz, cukup Ustaz. Yakfi. Ditambah makan. Begitu senengnya dia. Kalau di rumah Ustaz tuh makan enak banget tuh pokoknya. Makan waduh pegat tangan. Karena lihat mukanya dia. Istri ke suami Rasulullah Muhammad SAW dengan Khadijah. Khadijah memberikan pakai oke itu apa ya kalau bahasa Indonesia ya? Nampan. Apa tuh? Baki apa tuh kalau bahasa Indonesia? Jadi ke Rasulullah. Pertanyaannya, Rasulullah ngelihat muka Khadijah radhiyallahu dulu atau ngelihat makanannya? Bang Riko disediain sama Teriri ngelihat muka Teriri dulu atau ngelihat makanannya? Makanannya. Kenapa nggak ngelihat mukanya? Teriri ada di sampingnya. Ngelihat muka Teriri, Bang Riko jadi kagak makan. Ya udah. Lihat mukanya, udah malas. Rasul ngelihat Khadijah itu mukanya dulu. Oke. Ketika ngelihat muka Khadijah, jadi selera makannya ada. Ini suami sekarang lihat muka istrinya, pas lihat muka istrinya kagak jadi makan. Enggak ada tabassum. Enggak ada senyum, enggak ada ayo makan. Walaupun disediakan apa. Terkadang makanan itu bukan dilihat dari jenisnya, Bang. Makanya ada penyair Arab itu jelaskan ya wamal khusbu lil asyak. Ya, ayak zarulka. Bahwa yang menyenangkan tamu itu bukannya hidangnya, makanannya itu enak dan sebagainya. Atau banyak hidangan, bukan. Tapi dengan engkau bermuka senang dan berbuka senyum, maka tamu itu senangnya seperti itu. Coba. Kita datang tamunya senyum, tamunya begini. Ya, terus yang datang juga maaf tuan rumahnya sifat banget. Sambut dengan baik. Ya. Ya, karena senyum tadi kan sodako ya. Ya, bagaimana Rasul dengan istri-istrinya juga sama. Yang berikutnya, mempersilakan atau menempatkan tamu di tempat yang lain. Kalau dia mau nginep, ya berarti kamarnya kita bersihin. Kamar yang untuk dia tidur. Terus juga, oh ya kita bangkunya di mana ya, dan sebagainya. Orang Indonesia itu adabnya bagus kok. Biarpun dia bukan berarti nggak ngaji. Itu banyak mereka kalau menyambut tamu itu. Orang Arab apalagi, sampai sekarang. Ingat ya, kebiasaan baik orang Arab itu dua dari dulu. Orang Arab suka bersair, maksudnya berilmu. Ngaji itu. Orang Arab itu kalau nyambut tamu, orang jahiliyah sebelum datang Rasulullah Muhammad SAW saja, mereka tamu-tamu itu disambut dengan perempuan dan minuman. Keras. Artinya bukan dilihat dari itu bagusnya, bagus menyambutnya. Dan sekarang setelah Islam hadir, coba lihat sambutannya. Sampai sekarang Masjidil Haram masih dipugar sampai sekarang nggak? Begitu. Masih diperbaiki buat apa? Buat penyambutan, Bang Rik. Kebiasaan orang Arab. Kebiasaan kita orang Islam begitu. Semua hampir kenapa kalau tamu datang itu kenapa? Berikan tempat yang lain. Kalau memang kita nggak punya bangku, ada maaf tikar atau apa, nggak apa-apa. Jangan juga merasa ya cuma begini doang, Pak Iksan nanti gimana ya tamu nggak enak. Ya cuy gitu. Daripada kita ini deh pinjem ngutang dulu deh di furniture gitu buat ini nggak boleh. Udah yang ada aja.
Bahkan kadang-kadang tamu itu kalau yang dia tadi baik ya, dia niat yang baik. Ketika datang ke rumah orang kampung, udah saya senang suasana begini. Seperti saya gitu ya, kalau ke kampung-kampung saya senang. Udah bangkunya gini aja. Kenapa? Senang saya bangku begini. Ditikar gini aja senang, nggak apa-apa. Nah begitu, tidak menyusahkan tuan rumah. Yang berikutnya, boleh menyuguhkan tamu, itu hidangan, ya menyuguhkan hak-hak tamu. Hidangan. Kalau memang punyanya cuma air putih, ya bilang, maaf Pak, ya ini nggak masalah. Ya, dan bisa apa ya, ada kalimatnya yang disegerakan. Salah satunya adalah memberikan minum tamu. Itu menyegerakan. Makanya saya kalau ke restoran, itu ada orang nanyanya gitu, minumnya apa dulu Pak? Biar kami buatkan dulu. Makanan kan lama. Saya dulu di restoran begitu. Saya kerja di restoran 2 tahun soalnya. Nah tamu itu kenapa? Minum dulu. Minum terus, mereka udah senang santai baru makanan. Minumnya apa dulu Pak? Nah begitu juga ini, menyediakan minum. Karena kalau orang-orang dulu itu jauh perjalanan dari mereka jauh sehingga minum lebih didahulukan. Ya, makanan, minuman dan sebagainya. Dan makanan minumnya harus dilihat juga dengan umur, usia. Ternyata dia orang tua nih. Jangan juga terlalu manis misalnya. Atau mungkin jangan terlalu keras makannya karena dia orang tua dan sebagainya. Itu memang tuan rumah begitu. Biasanya Mbak Riko kalau undangan pengajian di rumah, kan tahu yang datang tuh siapa biasanya. Kita sediakan ini aja. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, tuan rumah yang baik itu adalah dia tahu tamu-tamunya yang datang tuh sukanya apa. Ini apa. Ya Allah. Di ayat Al-Quran juga dijelaskan itu tentang menyuguhkan hak tamu dan memuliakannya. Ya, di surat Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat itu surat 51. 51 ayat 24 sampai 27. Ya. Hal ataka hadithu dayfi Ibrahimul ya mukramin. Ini cerita tentang Nabi Ibrahim ketika pada saat itu. Yuk, siapa yang baca boleh? Surat Zariyat 24 sampai 27. Ayat berapa? 24 sampai 27. Sudahkah gitu kan, sampai kepadamu Muhammad cerita mau baca? Silakan. Mau lagi? Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman, salam. Ibrahim menjawab, salamun, salam. Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya. Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, mengapa tidak kamu makan? Ya. Artinya Nabi Ibrahim menyediakan makan yang enak. Ya ini maksudnya menunjukkan para nabi begitu memuliakan tamu. Ya kita pengikut Nabi Ibrahim, pengikut Nabi Muhammad SAW juga mengikuti begitu, sediakan. Tapi jangan berlebihan dengan cara tadi kan, hutang apa dan sebagainya, nggak boleh. Ya, lalu ada hadis jelaskan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Maka ketika orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu. Yang kita mampu saja. Muliakan tamu apa ya? Di sini saya kedatangan tas santri, berarti tamu. Kedatangan teman orang tamu, berarti muliakan dia. Ya. Lanjut. Tadi sudah mengidangkan tamu dengan makanan yang memang berbiasa. Dan ingat ya, jangan kita juga harus tahu tamu yang datang itu bagaimana. Ya, kita juga jangan merepotkan. Saya waktu itu pernah datang ke Gunung Kidul, Bang Riko. Bang Isan, saya kasih tahu, Bang Isan mau datang ke sana. Nggak taunya, maaf Bang Riko. Saya sebenarnya sedih. Rumahnya itu biasa saja, Bang Riko. Bahkan saya dulu pernah tidur, ini rumah saya cuma ada sekitar di sini 10 meter ya. Itu tengahnya itu, setengah 5 meter itu kandang sapi, Bang Riko. Jadi saya tidur bersebelahan dengan kandang sapi. Baunya selama 2 hari, Bang Riko. Ya. Waduh, tapi udah 3 hari ke sana saya biasa. Begitu memang bau kan begitu. Terus biasa bau, cuma biasa aja. Pas masuk itu biasa. Bau sekali.
Nah, saya kenapa? Waktu itu disediain sama dia telur dadar, terus itu sebenarnya termasuk mewah. Bu. Terus akhirnya dibuatin, kalau orang Gunung Kidul, siapa di Gunung Kidul? Itu biasanya ada sayur lombok. Itu sebelah itu. Sayur lombok itu pedes. Ternyata saya nggak suka misalnya pedes. Ya, aduh gak suka pedes gimana? Ya mungkin makan yang suka aja. Suka aja gimana caranya. Ya, makan yang terdekat. Kita ada makan ya waktu itu ya. Kita ada pernah bahas adab makan. Nah, artinya kembali lagi, mengidangkan tamu juga, kita juga harus tahu tamu itu yang kita hidangkan. Apalagi kita tahu dia tua, dia apa, dan sebagai anak-anak, sediakan makanan yang sesuai dengan usianya dan sebagainya. Lanjut, yang berikutnya. Nggak boleh berlebihan menyambut tamu. Ini bagusan datang nih. Ntar gue mau undang Marawis. Pinggir. Nanti pas bagusan datang, pada tamu biasa aja. Ya Nabi, salam. Biasa aja. Nggak punya kemampuan, nggak punya apa, kita nggak ada ini, ya udah kalau nggak punya harta. Nggak usah pakai begitu. Biasa. Ya memang saya punya begitu. Dan bahkan tamu-tamu tuh senang. Bahwa kita datang itu, dia datang gitu ya. Kita dengan maaf ya apa adanya gitu. Apa adanya. Ya emang saya punyanya begini, bagaimana? Keadaan rumah saya seperti ini gimana? Ya sudah biasanya apa adanya. Daripada kita kenapa apa ya, kalau acara misalnya pernikahan di Ciputat itu apa jor-joran mereka hutang sampai berapa ratus juta. Pas selesai acara pernikahan justru malah tangganya pada ya bukannya memujinya ya, karena dia banyak hutang ke tetangga-tetangga yang nah, ini nggak boleh. Ya banyak dalil-dalil menjelaskan. Lalu yang berikutnya menunaikan hak-hak tamu. Apa saja hak yang tamu? Ada yang tahu? Kayak tadi kalau menginap 3 hari, terus sediakan tempat tidurnya, terus juga misalnya makan dan minumnya, kita hormati tamu itu bagaimana, terus hak-hak tamu privasinya, kalau dia bawa istri gimana. Kalau di zaman Rasulullah mereka biasanya nginap tidak satu kamar begitu, ada tersekat, kamarnya ada lagi. Berarti hak-hak tamunya juga terpenuhi. Nah ini salah satu hak-hak orang yang ketika pada saat menerima tamu. Banyak sih dalil-dalil kalau ya, Rasulullah juga begitu. Yang berikutnya lagi, ya tuan rumah yang sendiri yang melayani tamu. Maksudnya begini Mbak Riko, ini kadang kita tuan rumah nggak taunya mewakili orang lain yang orang datang nih tuan rumahnya mana ya? Kalau bisa sebisa mungkin tuan rumahnya sendiri yang melayani. Ya Mbak temuin dulu Mbak. Si mbaknya pembantunya suruh temuin dulu. Kalau mau beritahu pulang, maaf ya Pak duduk sebentar. Nah ya nggak masalah. Ini enggak, dia di kamar mbaknya yang nemu. Saya pernah Mbak, ini waktu tanah di sini saya ada mau pagar, saya harus mau izin dulu pagar tanah itu. Karena saya takut nanti pagar saya kena dia berapa senti atau apa. Saya nggak mau ngambil tanah orang. Saya mampir di rumahnya di Pondok Indah. Itu selama setengah jam, saya ngobrol sama pembantunya. Dikira dia saya mau makelarin tanahnya dia, jualin tanahnya. Saya bilang, enggak Mbak, kasih tahu Ibu, saya bukan mau beli tanah atau menjual tanah. Saya cuma minta izin, saya mau buat pagar, ngerinya temboknya ini agak ke ibu. Padahal maaf, saya udah kesini ngerinya ibu, tanahnya ini ada mencong di sini gitu doang. Akhirnya dia masuk lagi, Bu, itu katanya si bapak itu katanya mau bangun tembok, dia cuma pembantunya keluar lagi, ketemu saya, Pak nggak apa-apa kata ibu, udah bapak ini, ya sudah. Nah ini tidak ada, tidak ada. Ya, saya bilang saya juga bukan minta sumbangan nggak apa, saya cuma minta supaya kenapa? Saya ngeri, saya ngambil tanah orang. Kan kadang-kadang kalau kita pelur atau kita tembok kan ada sisi kesininya kesananya. Saya tetap udah ngambil ke sini. Ya sudah kalau dia minta izin yang penting saya sudah izin, baru saya izin ke RT dan sebagainya kalau saya sudah datang. Nah artinya temui walaupun cuma sebentar. Dan saya juga tahu kok itu jam istirahat mungkin siang hari. Oh ya Bu saya cuma ini saja. Sudah langsung pulang. Tapi ternyata hanya pembantu yang namanya Allah, tidak ada masalah. Lalu berbuat pada tamu selama dia tinggal tadi kalau dia menginap. Yang berikutnya, mengantar tamu kalau misalnya tamu itu pulang sampai ke pintu. Ini adab dalam Islam. Jadi nggak boleh ketika tamu pulang anterin sampai pagar, lalu mengucapkan nanti ada doanya. Ya,
Tadi kan mudah-mudahan ya fi amanillah, atau paling enggak ya semua yang udah hafal lah itu. Fi amanillah. Ya semoga misalnya selamat sampai di tujuan. Boleh. Kenapa? Diantarkan. Dan ini adab tamu. Adab tuan rumah. Jangan dia udah gini selesai udah. Ya, kecuali tukang paket dah. Lain itu kan bukan tamu yang ini kan, dia memang mengantar. Kalau saya mau takut tuh kalau tukang paket, ngerinya kenapa? Ya dia kesel gitu ya, saya nggak sambut tuh. Taruh situ aja Pak, kesel misalnya. Atau mungkin saya nggak bukain. Karena mungkin saya bukanya tuh bukan nggak bukain, lama gitu. Nanti dia komentar. Ini orang tuan rumah gimana sih? Ngerinya dia doanya dikabulkan. Saya ngeri. Ya lebih baik kenapa? Oh iya Pak, maaf taruh situ aja. Oh iya makasih. Udah dipoto sama dia selesai. Karena di rumah Pamulang itu baru kok, paket bisa hampir sehari berapa. Ada Rara, ada Fajar, anak saya kenapa? Karena kan jualan. Jadi paket suka datang. Jadi antarkan tamu sampai ke tujuan. Bahkan kalau di sini misalnya apa? Ada tamu dari Jawa, dia butuh ke terminal. Ada mobil nggak? Antarkan dia sampai terminal di sini. Jangan dia naik angkot sendiri. Boleh. Karena bisa saja itu salah satu penghormatan. Dan kita sudah lakukan di sini. Antarkan. Ya sampai kereta, sampai dia selesai. Boleh. Lalu. Tadi sudah menjamu, sudah ajukan. Ya. Lalu yang berikutnya, ya tidak masuk ke rumah sampai tamu itu pergi. Ini adab. Kita antar rumah, pagar tadi, dia sana pergi, sudah tidak kelihatan, baru kita masuk. Jadi enggak sampai pintu rumah, kita udah tutup, nggak boleh. Ayo Pak, silakan. Ini adab. Dalam Islam adab. Lebih baik antarkan saja ke semampunya, dan dia sana, makasih Pak, udah, baru masuk. Jangan begini, orang pasti maaf. Barikatu kita semua di sini suka kadang-kadang tersinggung pas kita ini, dia main tutup pintu aja. Kok kayaknya nggak terima. Nah ini ternyata adab. Hebat di dalam Islam sampai itu aja diperhatikan. Ya, tinggal dikit lagi. Bahwa tadi sampai mengantarkan, lalu yang berikutnya adalah mendoakan ia kepada yang datang. Sekali lagi Bariko, tadi yang tamu udah doain, yang tuan rumah doain. Kita tidak tahu Bang Riko, ketika kita bertamu, ternyata ya tuan rumah mana yang itu ternyata doanya dikabulkan. Gak tahu. Coba di sini sekian. Ya, semua yang hadir dan akhwat pilih di sini. Berapa kali kita bertamu kepada orang? Ke orang tua, ke bude, ke pale, ke pade. Wah, kemana aja kita udah. Tapi ternyata dia lagi, ya Allah, tuh anaknya datang ke sini jauh-jauh. Mudah-mudahan hidupnya berkah. Ternyata dari sekian perjalanan, doa dia ternyata yang dikabulkan. Kita nggak tahu nih, hidup kita sekarang ini dari doa siapa. Bisa saja dari doa ketika kita bertamu, lalu tuan rumahnya mendoakan kita, dan jadilah kita sekarang. Makanya, agar bagaimana kita didoakan orang lain, maka doakan orang lain dulu. Pas kita bertamu, doakan. Dan adab mendoakan tamu atau kita mendoakan orang lain dan orang lain mendoakan kita ini, kita sangat minim Bang Riko. Pelit sekali terhadap doa. Karena hadisnya, man da'a li akhihi bizoril ghaib. Barang siapa yang dia berdoa dan mendoakan orang itu di balik punggungnya. Maksud di balik punggungnya adalah yang didoain nggak tahu. Bukan Bang Riko, balik punggungnya. Balik Bang Riko. Kan, itu dukun itu mah. Arti di balik punggung maksudnya adalah yang didoain nggak tahu. Jadi ketahuan ya, dukun salah tafsir tuh ya. Atau ada ustadz kali salah tafsir tuh. Coba balik punggungnya, saya doakan. Ada hadisnya ini. Tuh, barang siapa yang dia berdoa di balik punggung. Maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah yang didoain nggak tahu. Saya nih, nggak tahu kenapa. Nanti malam saya tidur. Saya berdoa, ya Allah, yang tadi datang ke kajian, ya Allah, dan juga yang uzur tidak datang ke kajian. Mudah-mudahan berkah hidupnya, ya Allah. Coba. Semua pada tahu nggak? Saya doain. Nanti malam. Nggak ada yang tahu. Nah, bisa saja, karena kenapa tadi? Malaikat akan mengaminkan, salah satunya adalah
ada orang yang dia mendoakan saudaranya dan saudara yang didoain tersebut nggak tahu. Malaikat yang mengaminkan langsung. Gitu. Salah satunya orang yang dia berwudu mau tidur, malaikat doain. Salah satunya ini juga. Yang dia mendoakan orang lain itu nggak tahu. Pertanyaannya, saya doain jamaah. Pertanyaannya, jamaah di sini doain saya nggak? Aduh, parah ini. Doain Pak Ustadz. Gitu. Artinya kenapa? Mendoakan. Kita tidak tahu dari doa siapa ketika kita berdoa untuk orang lain dan orang lain itu berdoa buat kita lalu dikabulkan. Banyak lanjutlah berdoa untuk orang lain. Selesai itu Bang Riko, disambung dengan pertanyaan dulu. Sudah jam. Baik. 9. Selesai Bang Riko, saya harus ngecek anak-anak santri soal. Ya. Ya. Ada yang mau tanya? 15 menit cukup. Cukup, insyaallah. Baik, silakan. Ada yang mau tanya langsung? Nah, ini kok menang baik. Iya, benar baik. Baik, saya buka dulu. Ustaz, saya tertarik dengan yang tadi, Ustaz. Senyum. Nah, menyambut tamu. Karena tadi Ustaz ungkapkan bahwa kita tidak tahu tamu mana yang membawa berkah. Iya. Yang membawa berkah. Nah, tamunya ini rutin, Ustaz. Ketemu 4L gitu loh. Lu lagi gitu. Ya kita tetap sesuai adab-adabnya senyum juga, tetap bagaimana layaknya sebagai tamu. Ya, karena di dalam Islam nggak ada pelajaran untuk apa disuruh memilih tamu atau mau 4L lagi nggak ada. Pelajarannya adalah tamu. Kalau dia sering banget Pak Ustadz gini, berarti dia sering juga kita doain. Berarti sering juga kalau dia udah ngaji kayak kita begini, sering juga doain kita. Dan terkadang yang sering tadi kayak tangga saya ini kan Ustadz, dia sering ke saya, berarti kan sering doain. Dan hati kita jangan-jangan kotor. Dia lagi. Paling hutang. Paling nanti gini. Gak boleh. Biarin aja. Dia itu memang udah. Kenapa? Allah takdirkan. Supaya kenapa? Dia datang ke kita. Mungkin dia ternyata senang dengan rumah kita. Senang dengan kita. Dia dapat ilmu, dapat berkah. Dan kita juga begitu. Kalaulah kita bisa tahu orang kaya, orang berilmu, orang apa yang berkah. Mungkin kita milih yang kita pilih. Siapa yang datang ke rumah kita? Nggak ada marikonnya. Ya, hati-hati. Kayak misalnya kita makan di butiran mana nasinya yang ada berkahnya. Tahu nggak? Ya, betul. Nggak tahu, makanya kita makan aja semua. Habisin. Nah, begitu juga sekarang. Terima aja semua. Kita nggak tahu di mana letak berkahnya dari tamu yang mana. Lanjut. Baik. Ada pertanyaan apa di chat? Langsung. Kalau tidak ada, baik. Belum ada ini kayak pada bingung kali ya. Lagi mikir, Ustaz Ihsan nanti. Bahasan. Mana? Dibuka mic-nya. Mikrofonnya dibuka dulu. Ya, oke. Assalamualaikum Ustaz. Jadi ini posisi si tamu sudah mau pulang. Nah, ya tuan rumahnya nganter sampai pintu, tapi masih diajak ngobrol aja. Sampai pintu, sampai pagar juga masih ngobrol aja tuh si tuan rumah. Itu gimana tuh Ustaz? Ya emang ibu-ibu mah begitu juga. Kalau sampai di motor aja masih ditanya. Kenapa? Ya udah. Kalau memang kita ada sudah gini, ya memang tadi bahwa tuan rumah tersebut tadi melayani sudah. Padahal sebenarnya mau ini. Misalnya maaf Bu, saya kompor tadi saya belum matikan. Memang benar ya, nggak bohong. Boleh. Kalau begitu ya dilayani, silakan sudah. Itu artinya kan ada beberapa yang tamu, tuan rumahnya ngerti ilmu, tapi tamunya nih nggak ngerti nih kan. Inilah kelemahan kita semua ini. Kenapa? Ya kita berhadapan sama orang yang tidak berilmu. Nah ketika begitu ya sudah. Oh iya dia ngajak ngobrol lagi sebentar. Sudah ya, bahkan ketika kita tahu atau kita sendiri sekarang kalau ke saya ada nggak yang datang saya ke rumah, kita mau gosip ke rumah Ustadz Ihsan yuk, nggak mungkin. Nah artinya mereka sudah tahu bahwa ke rumah saya atau ketemu saya tuh saya nggak mau ngomong gitu. Kenapa dia rajin ngomong sama kita? Karena kita memang pendengar yang baik, pendengar gosip yang baik. Akhirnya dia ngomong terus. Kalau dia begini, udah kepulang, udah ya mungkin pulang.
kita dengarkan saja. Ya, dengarkan. Yang kita, emang dia terus-terusan nanti. Ya, paling tidak, ya mudah-mudahan kita sambut dengan baik. Kalaupun memang, maaf ya Bu, saya ada gitu, boleh aja. Gak apa-apa kok. Ya, nanti dia tahu, oh besok-besok kalau ke rumahnya si Fulana tersebut, ya saya nggak lama-lama nih, kasihan dia ternyata punya bayi, punya gitu. Maaf ya, saya ada bayi lagi jaga. Oh iya nggak apa-apa deh. Ya udah ya, paling begitu. Iya, orang Indonesia begitu. Sampai di pagar, sampai di sini ngomong, terus ke situ ngomong lagi. Sampai pagar juga mesti ngomong gitu. Belum selesai. Yuk, apa lagi? Ya, oke. Makasih, benar. Baik. Yang berikutnya dari penanyanya sama, dari Cipta Luciana juga. Kasusnya saya alhamdulillah menjaga pertemanan dengan seorang teman TK saya. Sampai kepada orang tuanya juga. Yang saya mau tanya, keluarganya suka datang tiba-tiba, Ustaz. Terus datanya tidak kenal waktu. Siang, malam, malam banget. Padahal rumah ini saya belum paham radiusnya nggak sampai 10 km. Mungkin karena radiusnya dekat ya. Dan seperti petugas sensus, Ustaz. Gitu. Nanya-nanya segalanya lah. Gitu. Bagaimana menyikapinya, Ustaz? Iya, memang tetap ya tadi kalau memang kita bicara kita punya batasan-batasan. Boleh juga kalau kita ngomong ke misalnya teman TK tersebut, kalau ke rumah saya ini ya, kenapa? Karena jam segini saya lagi belajar, jam segini saya begini. Nggak masalah. Itu hak kita juga dan hak dia juga. Artinya kenapa? Kalau kitanya juga welcome, kita begini terus, oh berarti memang enak kalau sama dia nih. Dia ke kita terus. Kayak contoh lah, misalnya contoh ya. Saya ambil contoh misalnya saya nggak suka gosip. Gimana cara nolaknya ya? Kalau ada orang gosip saya gini, maaf ya kalau bisa jangan ngomongin yang itu. Belum tentu yang kita bicarakan dia maaf tidak baik. Bisa aja dia lebih baik. Besok-besok dia nggak akan bakal ngomong gosip ke kita. Kenapa? Pasti nanti saya akan gitu kan. Nah ini kan yang jadi masalah, kita jadi pendengar yang baik terus bagi mereka. Boleh nggak suatu saat kita bilang, besok-besok kalau mau datang jangan maghrib. Misalnya pakai bahasa yang biasa ya, familiar gaul ya. Jangan datang maghrib, dia kenapa? Enggak, suami gue ini lagi ada di rumah, soalnya kalau maghrib. Kan bisa ya begitu. Iya. Atau misalnya, maaf kalau malam, kenapa saya harus ini ke anak-anak? Bisa aja, anak-anak belum belajar. Dan waktunya kapan ya? Nanti deh kita bicarakan deh. Misalnya gitu. Besok aja nih. Karena memang ada, jadi dia punya waktu khusus kalau datang ke rumah kita. Seperti itu. Kalau kita maaf, kita ini nanti kesinggung. Nah caranya gimana? Caranya dengan halus seperti itu. Karena memang ini sih apa ya, kita udah terbiasa orang Indonesia itu kenapa? Nggak ngomongin orang, tapi seneng dengerin orang. Yang tahu urusan orang. Akhirnya dia tahu. Akhirnya ke kita begitu terus. Kalau saya kan memang batasin, saya nggak mau, ya udah. Akhirnya dia kan sama Ustadz di sini juga ada yang suka kelepasan. Ustadz ini si Anu, ada yang lain nggak yang dibicarain? Saya gitu kadang-kadang. Dia ketawa aja, oh iya Ustadz maaf gitu. Nah, besok-besok kalau ketemu saya inti aja. Bercanda-bercanda, tapi yang begitu ya. Ya, ada yang lagi Pak Riko. Jadi pada dasarnya seorang tuan rumah pun boleh menentukan syarat dan ketentuan pertama ya Ustadz ya? Boleh kan tadi ada. Dia bilang, maaf ya kalau bisa gitu. Kita aja, kalau WA aja saya ke Bang Riko jam 2, saya lagi buka. Ketemu Bang Riko, saya balas, kan WA. Nggak mesti dia jawab kan. Gue bisa besok, saya ngerinya besok lupa. Kecuali nelpon. Jam 2 pagi tadi kan, saya telepon. Lain lagi kalau WA kan, kenapa dia nggak hidupin juga WA-nya masuk tetap kan. Gitu maksud saya. Kayak gitu. Ada adab-adab. Bang Riko nanti kalau ini jangan maghrib ya, maghrib tuh saya lagi begini. Bisa aja. Oh iya Bang Isan, nggak apa-apa maaf. Contoh, jangan nelpon saya ya, maaf ya, saya nggak bisa jawab kalau saya lagi di jalan, lagi ngajar. Pada kesinggung nggak? Enggak, karena memang adabnya kalau lagi di jalan saya nggak buka handphone. Kalau lagi ngajar saya nggak buka handphone gitu. Nah maksudnya seperti itu. Sampaikan aja ke mereka gitu. Ya, ini menjawab pertanyaan Angga juga ya. Angga jelas ya tadi boleh seorang tuan rumah menetapkan aturan. Boleh, nggak apa-apa. Kan bisa aturan kayak acara pernikahan. Nanti datangnya pas lagi resepsi aja ya, jangan akad, tuh kan? Berikan aturan. Coba nanti maaf ya, ketika datang untuk jangan untuk berpakaian yang sopan ya, gitu kan aturan. Gitu aja. Nggak masalah. Ya, jangan bawa dan juga kita tuan rumah juga ingin loh. Misalnya acara pernikahannya musik, ada musik-musik gitu. Ternyata saya nggak datang.
Harusnya husnuzon. Oh mungkin Ustaz Iksan begini nggak datang karena ini. Bisa aja. Kita yang husnuzon juga. Oh mungkin macet. Oh mungkin jauh. Karena acara resepsinya jauh. Mungkin nggak bisa datang. Nggak masalah. Ya kemarin saya ada undangan 2. Bandung 1, di sini 1. Ternyata saya penuhin yang di sini. Yang di Bandung saya nggak minta maaf. Nggak bisa penuhin. Nggak tahu dia ngadain acara lagi di sini. Saya nggak tahu suruh ceramah. Iksan tolong dong. Kenapa isi kultum? Udah datang bukan malah lagi mau makan-makan. Suruh isi ceramah. Ya karena teman dekat. Ya, ada yang lain. Kayaknya sudah cukup. Masya Allah. Nanti di format lagi kalau ada materi yang kayak tadi hutang atau mungkin ini apa namanya yang lain silakan Bang Riko. Nanti jadi diskusi kita nggak mesti harus pernikahan saja. Nah, yang lain juga boleh tentang adab atau fikih yang lain boleh silakan. Saya rasa itu Bang Riko. Jadi kesimpulannya kalau tadi saya menitik beratkan bahwa kita nggak tahu tamu mana yang ternyata itu bisa membawa berkah. Kita nggak tahu ketika kita bertamu ke orang, ternyata kita nggak tahu ya di doa orang mana yang ternyata mendoakan kita. Dan ternyata bisa saja berapa ribu kali kita bertamu dan berapa ribu kali kita nerima ya tamu dan sebagainya. Mudah-mudahan itu semua jadi ladang amal buat kita di akhirat. Jadi jangan sampai jadi ladang yang istilahnya kemaksiatan. Makanya ketika pada saat bertamu atau bertemu itu niatkan dengan niat yang baik. Bahwa ini adalah untuk mendekatkan daripada Allah. Kalau begitu, Masya Allah, hadapinnya jadi baik. Saya rasa itu, Bang Riko. Ya, baik. Jazakallah khair Ustaz Iksan Hakim. Dan terima kasih sekali lagi. Dan silakan untuk dilanjut istirahatnya, Ustaz. Iya, kalau begitu kita saya titip dulu ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik, sahabat-sahabat, demikian tadi ngopi untuk malam hari ini bersama Ustaz Iksan Hakim. Jangan lupa yang mau daftar daurah sehati dan juga workshop sehati, hubungi 0813 8000 7729. Ya, untuk workshop dan juga daurah sehati. Tempat terbatas, jadi segera daftar, ajak teman-teman yang lain ya. Siapa tahu menjadi amal jariah buat sahabat-sahabat semua yang ikut ngopi pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah bergabung. Saya undur diri dulu. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, istirahat ya. Ada yang lama ini ya. Oke, sahabat-sahabat. Zoom ngopi akan saya tutup, mohon maaf, dalam hitungan 5. 1, 2, 3,